memperkenalkan diri saya. Nama saya Onu. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Bak 1 tahun 2025. STPK Sekolah Tinggi Pastoral Ketik-Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti PASC kelas 5 semester genap di SD nomor 16 Sungai Bala, Kecamatan Sekadau, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, dengan tema terlibat dalam hidup menggereja. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi ini kepada peserta didik. Mohon saran dan kritikan para dosen, semoga kedepannya lebih baik lagi. Saya menyampaikan materi saya ini dengan penuh semangat. Sampai di sini perkenalan saya. Tuhan memberkati. Amin. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Semangat ya. Baik, sekarang hari ini kita akan belajar agama ya, yaitu tentang terlibat dalam hidup gereja ya. Sekarang kalian doa dulu. Doa. Salah satu di antaranya membawa doa ya. Coba doa, salam mulia. Kamu ya, coba doa. Teman-teman, marilah kita berdoa dengan mengangkat tanda kemenangan Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, terpujilah Engkau yang berbahagia, terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang sampai sekarang. Pujilah Yesus, dan sampai sekarang dan selamanya. Baik, sekarang pelajaran kita hari ini yaitu tentang terlibat dalam hidup gereja ya. Pernah nggak mendengar tentang gereja? Pernah ke gereja kan? Nah, baik, sekarang bisa kami pelajari yaitu tentang hidup gereja. Tujuan pembelajaran peserta didik semakin memahami tentang rahmat dan karunia Roh Kudus di dalam gereja, sehingga terdorong untuk melibatkan diri di dalam kehidupan gereja. Anak-anak kelas 2A, kemas bukunya kembali ke kelas 2A yang tadi. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian rahmat karunia Roh Kudus melalui presentasi kelompoknya. 2. Peserta didik dapat menginterpretasi kelompok rahmat karunia dan Roh Kudus melalui diskusi kelompok dengan tepat. 3. Peserta didik dapat menyebutkan contoh partisipasi di dalam kegiatan hidup gereja berkat rahmat karunia Roh Kudus yang diterimanya melalui diskusi kelompok.
Orang anak muda kita ya, yang sebentar lagi akan diinaugural oleh gereja Katolik. Iya, bagaimana kalau Alkitab inilah kisah hidupnya. Sejak umur 6 tahun, Paul wajib masuk ke kawasan ini Romo meminta Petrus menerima Paul, dan pada saat umurnya 7 tahun, Romo itu menikah dan Paul sudah bisa menerima kita. Sejak saat itu, setiap hari, Paul selalu ketemu Petrus dengan berdoa bersama. Paul menulis, kalau orang berada di bawah Anak-anak kelas 1A yang belum dijemput masuk ke kelasnya lagi. Anak kelas 1A masuk ke kelasnya kembali. Paul termasuk anak yang pintar, namun tidak selesai. Anak kelas 1A masuk lagi ke kelas. Karena kelahiran dan sebuah umur di waktu, dia bersuka dengan teman-temannya. Kelas 2A Juga suka dalam kelas masih tetap di dalam kelas. Berbicara dengan teman-temannya, membuat video bersama mereka, membuat kenakalan-kenakalan di kelas, hingga memilih, menunggu, dan sebagainya. Namun, kalau siang-siang akan lebih dari dia selalu tulis diari tentang usaha-usaha untuk memperbaiki dirinya dan kerja. Katanya pada suatu hari, mengapa manusia lebih khawatir akan kecantikan hidupnya, tetapi tidak peduli dengan keindahan jiwanya sendiri. Hidup itu sungguh indah hanya karena kita dapat mencintai Allah di atas segala sesuatu dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Paul sangat tertarik dengan komputer. Sejak umur 9 tahun, dia mulai belajar programming secara otodidak dari buku-buku yang didirikan oleh tuanya. Dia mulai dengan merekam dan mendidik video sendiri, menulis artikel-artikel hingga membuat situs web. Kemampuannya ini diakui oleh teman-teman dan orang-orang dewasa yang paham dan berikan teknik internet. Mereka menganggap Paul sebagai seorang jenius, sebab di umurnya yang masih sangat muda, dia dapat memanfaatkan teknologi informasi sehingga orang-orang yang belajar secara khusus di universitas. Kedekatan adalah kecintaan yang berarti Kan mengadakan diskusi ya, bagi menjadi 2 kelompok ya, ini kelompok A, ini kelompok B ya. Ada kelompok A dan kelompok B. Sekarang siapkan kertas untuk menulisnya ya. Semuanya membuat pendapatnya ya. Nah itu siap juga siapkan kelompoknya. Ya, nah ini juga ya, siapkan.
di halaman gereja mengangkat calon aktivis menjadi beato. Nomor 4, apakah keahlian di dalam bidang pemrograman dan ini merupakan rahmat anugerah dunia. Nomor 5, lalu apa itu rahmat karunia? Baik, sekarang nomor 6. Sebutkan contoh rahmat karunia Roh Kudus lainnya yang mungkin kamu miliki atau yang pernah kamu lihat di sekitarmu yang dimanfaatkannya dalam hidup gereja. Baik, sekarang kerjakan ya. Di kelompok A, di kelompok B. Kerjakan 6 nomor ya. Yang kerjakan yang maju sekarang adalah kelompok 2 ya. Maju ke depan, dengan jelas. Membaca kitab suci 1 Korintus 12. Sekarang tentang karunia roh. Saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Aku tahu bahwa pada waktu yang pasti tentang Allah, kamu tanpa berpikir tertarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku menyakitkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Selain oleh Roh Kudus, ada rupa-rupa karunia, tapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, sebab pada seorang roh dan yang pada yang lain yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada orang yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sekarang bagian kelompok A lagi baca ya, baca kitab suci. Baca yang jelas ya, supaya benar. Ayat kitab suci Kisah Rasul ayat 2 pasal 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberikan diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah diilhami percaya tetap bersatu, dan segala pertanyaan yang terakhirnya lalu membagi-bagikan semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di tengah-tengah secara bergiliran,
Kerjakan ya. Kerjakan ya, belajarkan baca teks kita ciki tadi ya. Sekarang kalian maju ke depan menyanyikan hasil kelompok kalian tadi. Dijelaskan dengan teman-teman kamu apa hasilnya tadi ya. Sekarang maju ke depan. Ini kelompok A dulu ya. A. Dibaca ya, supaya kawannya mendengar semua. Baca dengan jelas. Bagaimana kesan karya setelah sangat menarik karena jalan hidup sangat menginspirasikan. Ya. Ceritakan hal yang menjadi menarik dari Carlo. Dia ahli dalam bidang perorangan. Apa yang menjadi alasan gereja mengangkat Carlo Agustin menjadi mediator? Imannya yang mendalamkan dan karunia khusus yang dia miliki. Apakah keahlian dalam bidang program yang dimiliki Carlo ini merupakan rahmat dan karunia khusus? Iya, benar. Nah, lalu apa itu rahmat dan karunia? Rahmat diartikan sebagai kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, sebutkan contoh rahmat karunia dan lainnya yang mungkin kamu miliki atau yang pernah kamu lihat di sekitarmu yang dimanfaatkan dalam gereja. Pandai bernyanyi dan bermain musik gereja saat musik. Baik, sekarang kelompok B yang maju ke depan ya. Ya, maju. Ya, baca ya. Ya. Berdasarkan 1 Kor 12 1 sampai 11, bagaimana rupa-rupa karunia Roh Kudus? Karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia penyembuhan, dan karunia mengadakan mukjizat. Berdasarkan Kisah Para Rasul kedua 41 ayat 41 sampai 47. Karunia apa yang diberikan para rasul? Bagaimana para rasul menggunakan karunia itu? Karunia pengajaran digunakan untuk mewartakan pengajaran kepada semua orang. Karunia apa yang diberikan kepada Carlo Acutis? Karunia di bidang program internet. Bagaimana Carlo Acutis menggunakan karunia itu? Digunakan untuk pengajaran, pelayanan, dan doa. Ibu akan memberikan penentuan kepada kalian. 1. Hidup jemaat perdana dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47 menjadi landasan hidup gereja. 2. Hidup gereja sekarang merupakan perkembangan dari hidup jemaat perdana. 3. Pemecahkan roti berkembang menjadi bidang liturgi. Pengajaran para rasul berkembang menjadi perwatahan. Persekutuan berkembang menjadi pemilihan komunitas dalam gereja. Saling menolong dan membagikan menjadikan bidang diakonia dan pelayanan. 4. Setiap orang yang dibaptis mendapatkan karunia Roh Kudus. 5. Demi keutuhan dan kemajuan gereja, Roh Kudus telah menganugerahkan rahmat kepada anggotanya. Misalnya, rahmat iman, menyembuhkan, bernubuat, mujizat. 1 Korintus 14 sampai dengan 11. Anggotanya misalnya rahmat iman, penyembuhan, bernubuat, menyanyikan, menari,
bermain musik, dan lain-lain. Rahmat kudus ini diberikan kepada setiap orang yang dilatih untuk mendukung kehidupan jemaat, menghidupkan gereja. Nah, Carlo Agustus mendapat karunia di bidang internet. Karunia itu digunakannya untuk memberi pelajaran, pelayanan, dan doa. Ia terlibat pada seluruh kehidupan gereja. 7. Badeto Carlo Agustus sangat menarik. Belum pernah ditemukan seorang suci dengan pakaian seperti itu. Dalam fotonya ia memakai kaos, bawa roti dan laptop. Di pegunungannya gantung sebuah tas di punggungnya. Usianya masih sangat muda. Ia belajar secara otodidak dan memprogramkan komputer. Keahliannya itu yang digunakan untuk mengimplementasikan mujizat yang dikaitkannya dengan Ekaristi. Bahkan ia ingin berziarah di tempat-tempat di mana mujizat Ekaristi terjadi. Ia mempopulerkan ungkapan Ekaristi jalan menuju surga. Sejak kecil ia sudah mengarahkan dirinya kepada kesucian. Ia rajin merayakan Ekaristi. Ia tekun berdemonstrasi kepada Bunda Maria dan merayakan sakramen Tobat. 10. Tidak hanya diisi dengan doa. Carlo Agustus juga sangat peduli dengan sesama. Ia mengajak temannya tinggal di dalam keluarganya ketika orang tuanya bercerai. Ia membela teman-temannya, khususnya menyandang di kualitas dengan mendapat keperlakuan tidak baik dari teman-temannya. 11. Hidupnya sangat singkat karena ia menderita leukemia. Oleh temannya sangat mendalam dan karunia khususnya ia memiliki. Kalau Agustus diangkat menjadi seorang suci. Beato pelindung internet. Baik, sekarang kalian buat pertanyaan. Apakah kamu sudah tahu apa itu rahmat karunia? Coba siapa yang bisa? Apa rahmat karunia itu? Kan sudah belajar tadi kan? Cintaan. Lanjut. Terus, apakah kamu sudah mengetahui contoh-contoh rahmat karunia? Ya. Terus, apakah kamu sudah menggunakan rahmat karunia tersebut di dalam kehidupan gereja? Sekarang, kalian mengerjakan yaitu tes matik. Bagian itu kalian membuat doa pujian sederhana yang sesuai dengan pemahaman yang menunjukkan sikap syukur atas rahmat karunia yang didapatkannya. Nah, coba kalian buat ya. Kalian buat doa syukur. Tulis di kertasnya di bukunya ya. Doa syukur, doa sederhana. Pernah dengar orang doa kan? Pernah nggak bersyukur? Nah, pernah bersyukur. Sekarang ungkapkan melewat doa ya. Tulis doa syukur. Doa syukur. Misalnya kamu sudah diberikan Tuhan, karunia kesehatan, anugerah Tuhan semua. Ya baik, sekarang ditulis ya.